Ya, baik kita lanjutkan ya. Kedengaran masih suara saya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Ya, baik, terima kasih. Ya, kita masuk dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam melahirkan suatu dasar negara yang kita kenal dengan Pancasila ini. Jadi kita melewati beberapa periode ataupun juga beberapa fase. Yang pertama adalah masa kerajaan. Kita ketahui bahwa kerajaan tertua berada di Kerajaan Kutai. Kemudian ada Kerajaan Sriwijaya atau zaman Sriwijaya serta ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Kutai itu berdiri sekitar 400 Masehi ya. Tandanya adalah suatu prasasti yupa. Ada 7 yupa di situ atau 7 tiang batu. Kemudian raja termudanya adalah Mulawarman, kemudian ada Asmawarman, serta yang tertuanya adalah Kudungga. Nah, di dalam kerajaan Kutai ini telah memunculkan beberapa sikap-sikap maupun juga perilaku seperti adanya nilai-nilai sosial politik, kemudian ada nilai ketuhanannya di situ ya, penyembahan terhadap suatu Brahmana, kemudian ada juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti kenduri, serta juga ada melakukan sedekah kepada para Brahmananya. Sedekahnya itu kayak berupa, kalau kita sekarang kenal istilah sesajen itu ya, berupa kadang ada bunga, makanan, serta anggota-anggotanya ya di situ ya. Kemudian dilanjutkan oleh Kerajaan Sriwijaya, ini sekitar 638 Masehi, pimpinannya adalah Wangsa Sailendra, ya ini ditandai dengan prasasti Kedukan Bukit. Kalau di Kutai tadi prasasti Yupa. Nah, di sini sudah berkembang berkaitan dengan suatu sistem pemerintahan, ada yang mengurusi suatu perpajakan. Nah, ternyata perpajakan itu tidak hanya setelah Indonesia merdeka, tetapi sebelum Indonesia merdeka itu sudah ada tentang perpajakan. Kemudian ada yang mengurusi berkaitan dengan eh, harta benda kerajaan serta mengawasi teknis pembangunan gedung-gedung serta patung-patung suci pada saat itu. Berkaitan dengan patung-patung suci menandakan bahwa sudah adanya nilai ketuhanan. Kemudian dari segi pendidikan, sudah didirikannya suatu universitas. Didirikannya suatu universitas ini untuk mengembangkan agama, kebudayaan, selain tadi adalah tujuan utamanya untuk pendidikan ya, untuk mencapai suatu cita-cita adil dan makmur. Kerajaan Kutai di Kalimantan ya, kemudian Sriwijaya di Sumatera, serta kita berpindah pada Kerajaan Majapahit. Nah, untuk Kerajaan Majapahit ini berdiri sekitar 1293 Masehi. Di sini ada agama yang berkembang cukup besar saat itu ya. Ini agama Hindu dan Buddha yang hidup berdampingan secara damai. Artinya dia di situ bersikap saling toleransi. Kemudian di dalam Kerajaan Majapahit ini juga ada sejarah tertulisnya istilah Pancasila dalam suatu kitab Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Kemudian ada istilah Bhinneka Tunggal Ika yang kita lihat tadi lambangnya Pancasila. Di bawah kaki burung Garuda itu warna putih ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ini ditulis oleh istilah Empu Tantular, buku Sutasoma. Jadi dan kebalik, kalau Empu Prapanca menuliskan Pancasila, Empu Tantular menuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian sudah melakukan kerjasama dengan negara-negara tetangga yang ini juga merupakan implementasi nilai persatuan ya kalau kita lihat pada sila-sila Pancasila. Kemudian
Sistem kerajaan Majapahit ini menunjukkan adanya nilai musyawarah mufakat. Jadi tidak sepihak sebenarnya keputusan itu diambil oleh rajanya saja, tetapi juga mempertimbangkan dari elemen-elemen di kerajaan itu, yakni adalah masyarakat ataupun juga rakyatnya. Nah, setelah kerajaan Majapahit runtuh, muncullah istilah sekarang masa kolonial. Kita ketahui bahwa kita dulu berada di koloninya Belanda serta Jepang. Nah, masa kolonial Belanda ini ditandainya setelah kerajaan Majapahit runtuh akibat terdapat perselisihan ya, serta adanya perang saudara. Nah, di masa kolonial ini Islam juga mulai berkembang pesat. Kerajaan yang berkembang pesat saat itu adalah kerajaan Demak. Kemudian ditandai juga dengan bangsa Eropa yang mulai berdatangan, mulai dari Portugis, kemudian diikuti oleh beberapa negara lainnya seperti Spanyol untuk mencari rempah-rempah yang dijadikan sebagai bahan makanan ya, terkadang serta juga bahan-bahan yang lainnya. Nah, sekitar akhir abad 16, Belanda itu datang dengan penuh tantangan, kesulitan karena juga bersaing dengan negara-negara lain untuk memperebutkan berkaitan dengan potensi sumber daya alam yang terdapat di Indonesia. Kemudian Belanda membentuk suatu VOC, tujuannya adalah untuk memperkuat kedudukannya di Indonesia. Kemudian dengan masa kolonial ini tentunya dari rakyat Indonesia itu tidak diam ya, juga melakukan beberapa perlawanan oleh para pimpinan-pimpinan di daerah seperti Sultan Hasanuddin, kemudian ada Sultan Agung, Sultan Ageng, Untung Suropati, serta Ibnu Iskandar. Tetapi ternyata perlawanan kita masih kurang karena kita ketahui kekuatan saat itu militer kita belum sekuat dari negara Belanda. Nah, pada abad ke-17 justru Belanda semakin menguasai wilayah-wilayah strategis Indonesia. Kemudian Belanda juga menerapkan sistem monopoli melalui tanam paksa yang semakin membuat rakyat kita itu tertindas dan menderita. Kemudian di samping bangsa Belanda juga ada bangsa Jepang yang ingin menguasai negara Republik Indonesia. Hal ini kronologisnya karena Belanda saat itu diserang oleh kelompok Nazi Jerman yang jatuh pada 10 Mei 1940 Masehi, kemudian Ratu Belanda pergi ke Inggris. Kemudian Belanda juga pada saat di Inggris itu memberikan suatu janji kemerdekaan yang kemudian diketahui adalah merupakan janji yang bohong atau palsu. Kemudian Jepang di sini masuk dengan istilah Jepang pemimpin Asia, Jepang saudara bangsa Indonesia. Kemudian Jepang itu kalah perang dengan sekutu barat seperti Amerika, Inggris, Rusia, Prancis, Belanda, dan lain-lainnya. Dan akhirnya juga sama seperti Belanda, Jepang itu memberikan janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, yakni juga tanpa syarat pada tanggal 29 April 1945. Nah, pada saat itu Belanda membentuk Badan Penyelidik Usaha ya, Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dikenal dengan istilah Dokuritsu Junbi Kosakai. Ketua BPUPKI-nya adalah Rajiman Widyodiningrat. Nah, hal inilah tidak disia-siakan oleh para pejuang Indonesia untuk melakukan kemerdekaan. Kemudian muncul di berbagai daerah juga ada pergerakan nasional ya, ketika mengisi perlawanan terhadap bangsa kolonial. Ada lahirnya semangat nasionalisme pada tanggal 20 Mei 1908, ya ini adalah kebangkitan nasional yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo Budi Utomo.
Kemudian ada muncul Sarekat Dagang Islam 1909 Masehi, Sarekat Islam 1911 Masehi. Untuk Sarekat Islam, pimpinannya adalah HOS Cokroaminoto. Kemudian ada Indisi Partit yang dikenal dengan Ki Hajar Dewantara. Ada 3 di sini tokohnya. Kemudian ada PNI yang dipelopori oleh Insinyur Soekarno, kemudian ada Cipto Mangunkusumo, Sartono, dan tokoh lainnya yang menitik beratkan kesatuan nasional dan tujuan Indonesia merdeka. Kemudian di dalam pergerakan nasional ini juga muncul istilah ada golongan muda, di mana golongan mudanya anggotanya seperti Muhammad Yamin, Wongso Negoro, Punco Purbo Pranoto, serta tokoh-tokoh lainnya. Kemudian juga kita ada mengenal istilah Sumpah Pemuda ya, pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berisi satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air. Nah, pada saat momen Sumpah Pemuda ini, disinilah pertama kali dikumandangkannya Indonesia Raya yang dituliskan ataupun juga diciptakan oleh Wagor Rudolf Supratman. Kemudian juga terjadinya beberapa perselisihan juga ternyata pada saat itu antar partai politik yang sebenarnya tujuannya adalah untuk membuat Indonesia merdeka. PNI bubar kemudian digantikan dengan Partindo pada 1930 Masehi. Kemudian muncul lagi PNI tetapi didirikan oleh Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Disinilah muncul sebenarnya penyemangat untuk Indonesia merdeka dengan ada slogan-slogan atau kata-kata motivasi seperti kemerdekaan Indonesia harus dicapai dengan kekuatan sendiri. Oke, kemudian masuk pada sidang BPUPKI ya, yang sebenarnya sudah dibentuk oleh Belanda tadi. Di sini beberapa para founding father itu mengusulkan baik secara lisan maupun tertulis berkaitan tentang dasar negara Republik Indonesia yang akan merdeka nantinya. Mulai dari Mr. Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945, usulannya adalah pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, serta kesejahteraan rakyat. Kemudian dilanjutkan oleh pidatonya Profesor Dr. Supomo atau Mr. Supomo dikenalnya pada tanggal 31 Mei 1945 itu mengungkapkan 5 dasar falsafah yaitu ada bersatu, ketuhanan, kerakyatan, kekeluargaan, serta hubungan antar bangsa. Serta Insinyur Soekarno mengungkapkan pada 1 Juni 1945 yakni ada sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang Maha Esa atau yang dikenal dengan istilah Trisila Ekasila ya. Kemudian saran beliau yang juga ahli bahasa, maka lebih cocok nih ya bahwa nama dari kelima sila itu adalah Pancasila. Nah, inilah sebenarnya yang sekarang tanggal 1 Juni 1945 ini sebagai hari lahir Pancasila ya, yang ditetapkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kemudian sidang BPUPKI kedua itu membentuk panitia 9 yang sebelumnya adalah panitia kecil yang berisikan 8 orang anggota. Bunyinya adalah seperti ini yang sebenarnya sudah tidak asing bagi kita. Nah, oke. Sekarang BPUPKI itu sudah selesai bertugas, sekarang adalah sidang BPKI. Jadi kalau pada sidang BPKI itu yang pertama 18 Agustus 1945 sehari Indonesia merdeka itu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945.
kemudian memilih presiden dan wakil presiden yang pertama. Pada saat itu pimpinannya adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang dijadikan presiden dan wakil presiden. Kemudian menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai badan musyawarah darurat. Di dalam sidang PPKI ini juga mengubah atau menetapkan ya, dihapuskannya beberapa istilah dari Piagam Jakarta dan akhirnya diresmikan sebagai pembukaan UUD 1945. Melalui musyawarah yang ketat saat itu ya, banyak perdebatan, akhirnya untuk istilah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah dengan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bisa menyatukan semua elemen agama pada saat itu. Nah, ini beberapa singkatannya ya pada saat saya mengikuti webinar. Jadi maksudnya ini adalah informasi update-annya saja bahwa 3 rumusan otentik Pancasila itu, Pancasila tanggal 1 Juni pidato Bung Karno, kemudian 22 Juni 1945 Bung Karno Ketua Panitia 8 dan Panitia 9, Pancasila 18 Agustus Bung Karno Ketua PPKI-nya. Disampaikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini beberapa fakta dan sejarahnya ya. Fakta historis dan dari segi hukum, sejarah. Jadi PPKI pada tanggal 18 Agustus itu dia menetapkan UUD 1945. Nah, lalu Pancasila lahirnya itu adalah ketika ungkapan dari Insinyur Soekarno menyampaikan usulan ketika di dalam sidang BPU PKI yang pertama. Kemudian diperkuat bahwa pada keputusan Presiden nomor 18 tahun 2008 tentang penetapan tanggal 18 Agustus itu sebagai hari konstitusi. Nah, kemudian ini berkaitan nilai-nilai Pancasila itu juga diharapkan dapat mengimplementasikan dalam kita menghadapi pandemi COVID-19 sekarang ini. Jadi antara pemerintah, masyarakat itu harus bersatu padu. Pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama agar bisa menurunkan angka COVID-19 maupun juga bisa menghilangkan ya beberapa pandemi-pandemi yang berada di Indonesia. Nah, berkaitan dengan Pancasila ini juga mendapat perhatian di beberapa daerah, yaitu adanya program Kampung Tangguh di Malang yang merupakan contoh pengimplementasian Pancasila. Lalu apa sebenarnya intinya? Intinya di sini dia melakukan suatu program gotong royong ya yang luar biasa, gimana ada warga yang kesulitan saling dibantu, kemudian ada yang menderita ataupun juga yang terkena COVID-19 bisa diperhatikan dari segi beberapa bahan pokoknya, dan inilah yang dijadikan sebagai kampung tangguh untuk COVID. Kalau kita kenal sekarang ini, sekarang berkembang jadi sekolah tangguh ya, jadinya kalau anak-anak mau sekolah itu ada harus syaratnya sekolah tangguh dulu, artinya dari segi sekolahnya punya alkes yang memadai, alat-alat kesehatan, fasilitas kesehatan yang memadai, kemudian juga dari tenaga pendidikannya sudah divaksin, kemudian siswa juga sudah divaksin, baru boleh tatap muka secara terbatas sekitar 50%. Ini adalah merupakan implementasi dari nilai-nilai Pancasila.
Oke, saya akan nampilkan dulu video dokumenter dari Arsip Nasional Indonesia ya. Hari lahir Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lahir sebagai buah pemikiran tokoh bangsa. Disarikan dari kebudayaan dan tradisi luhur nenek moyang di Nusantara. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau asas. Sejarah perumusan Pancasila merupakan bagian panjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Pada penghujung 1944, bala tentara Dai Nippon Jepang semakin terdesak oleh pasukan sekutu akibat serentetan kekalahan di Perang Asia Timur Raya. Menyadari hal itu, pemerintah Jepang mengambil tindakan darurat sesegera mungkin terhadap wilayah-wilayah pendudukan Jepang, salah satunya Indonesia. Pada 1 Maret 1945, Kumakichi Harada, selaku jenderal pemerintah Jepang yang membawahi Jawa, mengumumkan akan dibentuk suatu badan baru dengan nama Dokuritsu Jumbi Chosakai, atau yang dikenal dengan nama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, disingkat BPUPK. BPUPK diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat, beranggotakan 67 orang. BPUPK menggelar sidang pertamanya tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Cho Sangiin di Jalan Pejambon 6 Jakarta, yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Sidang ini bertujuan membahas mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Tercatat, 3 orang tokoh memberikan pidatonya, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Namun, pidato Muhammad Yamin di hari pertama dan Supomo di hari ketiga belum menjelaskan secara tegas mengenai dasar negara. Barulah pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato mengenai dasar negara. Secara sistematis, Soekarno menjelaskan dasar negara yang dinamakan Pancasila. Pidato ini disambut tepuk tangan meriah dari para peserta sidang sebagai tanda persetujuan mereka. Guna mematangkan rumusan dasar negara tersebut, dibentuklah panitia kecil yang berjumlah 8 orang. Kemudian dilanjutkan panitia 9. Panitia ini terdiri atas Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abhikusno Cokro Suyoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis. Pada 22 Juni 1945, lahirlah rumusan dasar negara Republik Indonesia yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang pada alinea keempatnya terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara, terdiri atas 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perjalanannya, rumusan Pancasila akhirnya mengalami perubahan. Tepatnya 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, sila pertama Pancasila berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa.
Pancasila menjadi sebagaimana yang ada sekarang. Dasar negara yang terdiri atas 5 asas, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Inilah Tuhan kekal dan abadi. Tuhan satu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Then that nation is in danger. Our own Indonesian history shows that clearly. And so indeed does the history of the whole world. We call this something Pancasila. Pancasila or the 5 pillars of our state. Persatuan Indonesia. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Membuat bangsa Indonesia ini satu bangsa yang terdiri daripada ratusan juta insan al-kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Itulah Pancasila, dasar negara kita yang harus kita junjung sebagai dasar kita hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selamat Hari Lahir Pancasila. Ya, oke, itu tadi ya berkaitan tentang sejarah lahirnya Pancasila. Ternyata cukup panjang di dalam sejarahnya, bahkan melewati masa-masa kerajaan kolonial hingga akhirnya tadi lahir ketika pada sidang BPUPKI, di mana usulan dari Insinyur Soekarno yang sekarang ini banyak kita gunakan ya, walaupun juga adanya musyawarah-musyawarah yang telah dilakukan. Ya baik para mahasiswa, ini materi yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Pak, mohon maaf untuk pembuatan makalah yang dikumpul sekitar tanggal 21 kalau nggak salah Pak ya. Mohon maaf kalau salah Pak. Itu untuk materinya Pak, kapan Bapak bagi? Materinya kalian lihat di RPS yang saya bagikan di Google Classroom itu ya. Jadi oke, bentar, saya bukakan dulu. Baik Pak. Nah ini, kelihatan nggak tampilan RPS? Kelihatan Pak, Alhamdulillah. Oke, jadi gini untuk materinya para mahasiswa. Jadi untuk pertemuan 1 kemarin kan kita sudah nih ya, materinya adalah tentang kontrak perkuliahan dan perkenalan. Dan yang kedua hari ini berkaitan tentang sejarah Pancasila. Nah yang ketiga nanti ini materinya, kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah ini dilihat submaterinya artinya ini yang kalian bahas. Artinya jelaskan definisinya, contoh Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia.
Ya, saya blok ini ya. Kemudian Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kemudian sebagai pandangan hidup, jiwa bangsa dan perjanjian luhur. Oke, nanti kelompok berikutnya dilanjutkan yang di pertemuan yang keempat. Ya, ini tentang ada Pancasila dalam kajian sejarah lagi, tapi dia dilihatin dari sumber historis, sosiologis, politis. Serta ada tentang dinamika dan tantangan Pancasila, esensi dan urgensi. Nah, untuk materinya, kalian bebas gunakan referensi dari mana aja ya. Kemudian kemarin saya juga ada menge-share buku Pancasila Dikti, itu juga bisa dijadikan referensi. Nah, ini materinya, materi yang kedua. Yang ketiga, dilihat di pertemuannya. Jadi harapan saya juga tidak salah materi ya ketika menyampaikan presentasinya. Jadi dilihat pertemuannya, misalkan minggu kedua ini kan pertemuan kita tentang sejarah nih, saya nyampaikan. Nah, ini adalah tentang menelusuri konsep urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Mulai tadi ada pengusulan, perumusan, serta pengesahan. Nanti pertemuan ketiga, dilihat ini tentang kedudukan di Pancasila. Kemudian nanti pertemuan keempat, ini Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, dinamika dan tantangan, esensi dan urgensi. Pertemuan kelima, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, perbandingan ideologi Pancasila dan ideologi negara lain, serta agama Pancasila. Serta pertemuan seterusnya ya, disesuaikan dengan materinya. Oke, ada pertanyaan lagi? Apakah jelas? Alhamdulillah Pak, sudah jelas. Ya, oke. Nanti Kosma khususnya Fitri bisa dikoordinasikan ke teman-temannya ya, yang pertemuan berikutnya yang tampil, jadi bisa mempersiapkan bahan-bahannya, makalah, serta PowerPoint-nya. Ada pertanyaan dulu lagi para mahasiswa? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Ya, baik, kalau tidak ada, saya akhiri ya. Marilah kita mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita ini memberikan manfaat bagi kehidupan kita dalam bermasyarakat, berbangsa dan negara. Kemudian saya aturkan terima kasih atas partisipasinya pada perkuliahan pagi hari ini. Mudah-mudahan membawa berkah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.